Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu qala, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Rahul Bukhari. Sesungguhnya kalian akan mengerjakan beberapa perbuatan yang perbuatan-perbuatan itu di mata kalian lebih halus daripada rambut. Coba kita perhatikan, saudaraku yang dirahmati Allah. Sesungguhnya kalian akan mengerjakan beberapa perbuatan yang perbuatan-perbuatan itu di mata kalian lebih halus, lebih remeh, lebih kecil kalian pandang daripada rambut. Padahal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pernyataan Anas bin Malik ya. Padahal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan yang kalian lakukan, yang kalian anggap remeh, yang kalian anggap kecil, bahkan kalian anggap lebih kecil pada rambut kalian itu, di masa kami mengategorikan itu sebagai perbuatan yang membinasakan. Ini kata Anas. Di masa sekarang ini, padahal begitu banyak orang sudah melakukan sesuatu perkara, dosa yang begitu besar, tapi dianggapnya kecil. Di zaman Rasulullah itu malah dianggap sesuatu hal yang paling berbahaya. Itulah beda sikap para sahabat ketika menyikapi dosa dengan sikap kita menyikapi dosa. Di dalam pernyataan ya Ibnu Mas'ud, ya seperti yang pernah kami sampaikan juga dalam kajian sebelumnya. Orang-orang yang beriman yang memiliki hati yang bersih itu adalah ketika dia melakukan dosa sebesar debu, dia memandangnya sudah melakukan dosa sebesar gunung. Takut, khawatir, risau. Begitulah dia tidak menyepelekan dosa itu. Walaupun padahal yang dia lakukan kecil. Dosanya adalah dosa yang kecil. Namun hatinya memandang kerisauannya itu bagaikan dia risau melakukan dosa besar. Ya ini. Sedangkan hati orang-orang yang kotor, orang-orang yang kotor hatinya, yaitu orang-orang yang ketika mereka itu melakukan dosa, yang padahal dosa itu sudah sebesar gunung, dia masih juga memandangnya sebesar debu. Begitulah sepele dan remehnya dia dalam melakukan dosa. Begitulah pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga. Ya, di zaman Rasulullah itu perbuatan dosa yang dilakukan oleh mereka itu mereka menganggap itu sebuah hal yang sangat membahayakan mereka. Mereka takut kepada Allah, khawatir akan Allah timpakan azab kepada mereka. Perasaan ini hadir di dalam jiwa ataupun hatinya para sahabat. Sehingga beliau mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, ya tetapi pada masa ya kalian nantinya itu akan kalian anggap itulah perkara yang sangat sepele. Kalian akan menganggap itulah perbuatan yang lebih halus. Maksud lebih halus apa? Lebih remeh daripada rambut. Beda dengan zaman Rasulullah. Yang dinyatakan oleh Anas apa? Kami mengategorikannya. Mengategorikannya apa? Mengategorikan amalan dosa yang kalian anggap tadi yang lebih kecil pada rambut, yang kalian remehkan itu kami kategorikan kalau di zaman kami, kata Anas, sebagai perbuatan yang membinasakan. Ya, ini. Kemudian kita lihat di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Ya. Apa yang terkandung dari hadis ini? Innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yara dhunubahu, dia memandang melihat dosa-dosanya, ka'annahu qa'idun tahta jabal. Dia ketika melihat dosa-dosanya seolah-olah dia sedang duduk di bawah sebuah gunung. Yakhafu ay yaqa'a alaihi, yang dia merasakan bahwa gunung itu akan jatuh ke atasnya. Sampai di sini bisa dipahami? Sama-sama kita simak, ya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya
orang mukmin melihat dosa-dosanya itu seolah-olah dia sedang duduk di bawah sebuah gunung yang dia merasa takut, yang dia merasa khawatir gunung tadi akan jatuh dan menimpanya. Sedangkan orang yang suka berbuat dosa, orang-orang yang nyaman dengan dosa yang ia lakukan, mereka akan melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang terbang di depan hidungnya. Apa maknanya? Remeh. Dianggap itu perkara biasa. Bagaikan sesuatu yang berlalu begitu saja. Bagaikan lalat yang lewat di depan hidungnya. Sekedar lewat. Dia pun gak hiraukan. Sekedar lewat. Gak dia sampai menjadikan dia takut. Lalat itu bukan sesuatu yang menakutkan pada dirinya. Ketika ada lalat yang lewat dari depan hidungnya, dia biasa aja. Ini perasaan orang yang kalau sudah bergelimang dengan dosa. Sedangkan orang yang beriman, dia tidak memandang seperti itu. Dia memandang dosa yang dia lakukan itu bagaikan sebuah gunung besar yang akan menimpa dirinya. Begitulah dia khawatir dan takut ketika yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita perlu pahami bahwa kecil besar dosa yang kita lakukan, mau kita lakukan itu sendirian, di kesendirian, ataupun di kesunyian, ataupun kita lakukan di hadapan khalayak, Allah tetap bersama kita mengawasi. Ini harus hati-hati. Allah tetap mengawasi kita. Dari itu ada sebuah perkataan seorang ulama, ya. Jangan kamu pandang besar kecil dosa yang kamu lakukan. Namun yang harus kalian pahami adalah kepada siapa engkau melakukan dosa. Ya ini. Kamu jangan lihat ini dosa kecil atau dosa besar. Yang sehingga kita nanti pilih-pilih ya. Ini kan dosa kecil, nggak apa-apa. Kita meremehkannya jadinya. Padahal seperti kata Anas tadi, apa kalau di zaman Rasulullah itu perkara kecil bahkan jadi perkara besar, dianggap sesuatu yang besar. Ya ini. Maka perlu kita ketahui pernyataan ulama tadi. Kamu jangan pandang kecil dan besar dosa yang kamu lakukan. Namun kepada siapa sih kamu lakukan dosa itu? Ya kepada Allah yang Maha melihat. Yang nanti setiap amalan yang kita lakukan mau baik dan buruk pasti ada balasannya. Ini yang harus kita tanamkan ke dalam jiwa kita dari dini sebenarnya. Yang sehingga apa? Selalu hari-hari kita jalani hari-hari dalam kehati-hatian. Hati-hati dalam berbuat, dalam berkata. Selektif dalam menyatakan sesuatu. Ya, hati-hati dalam mengamalkan sesuatu jadinya. Apakah yang kita amalkan ini mengandung kebaikan? Bismillah, lakukan. Kalau memang amal ini mengandung dosa, kita juga harus tinggalkan. Walaupun kita melakukannya tanpa dilihat oleh orang. Karena apa? Sudah ada yang namanya muraqabah di dalam jiwa kita. Muraqabah apa? Perasaan selalu merasa diawasi. Perasaan di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.